Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini tentang perumpamaan, kemudian tamsil, kemudian ibarat. Nah, selain materi tentang perumpamaan, tamsil, ibarat ini, nanti kita juga akan melihat mengenai pemeo dan idiom tentunya dalam sastra Aceh, ya. Baik, langsung saja kita lihat yang pertama, perumpamaan. Jadi bahasa Aceh itu juga memiliki perumpamaan. Apa yang dikatakan dengan perumpamaan? Teorinya ini ya sama saja ya dengan bahasa Indonesia, hanya saja bahasa yang berbeda. Nah, perumpamaan itu ialah kalimat atau kiasan yang mengungkapkan keadaan atau kelakuan seseorang dengan membandingkannya atau dengan mengambil perbandingan dari alam sekitar, atau seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, atau alat penunjang kehidupan. Jadi sifat-sifat manusia itu dibandingkan dengan alam sekitar. Bisa dia itu hewan, bisa dia itu tumbuh-tumbuhan, bisa juga sebagai alat penunjang kehidupan. Misalnya dibandingkan dengan alat-alat rumah tangga misalnya. Ya, itu yang dimaksud dengan alat penunjang kehidupan. Jadi ada sifat-sifat seseorang itu, sifat-sifat sifat-sifat alam sekitar, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, atau mungkin alat penunjang kehidupan ini disamakan dengan sifat-sifat manusia. Nah, inilah disebut dengan perumpamaan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu penanda perumpamaan itu menggunakan kata sebagai, bagai, bak, seperti, sepantun, laksana, penaka, kemudian seumpama. Nah, itu kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Aceh itu diumpamakan dengan lage, misu, ya. Ini dalam bahasa Aceh. Lage ini artinya seperti, kemudian misu ini bisa bermakna misalnya, bisa bermakna seumpama, bisa. Nah, kita lanjutkan. Untuk apa perumpamaan ini? Apa tujuan seseorang itu menggunakan perumpamaan? Tujuan dia menggunakan perumpamaan itu adalah dia ingin mendeskripsikan, menganalogikan, kemudian mengumpamakan karakter, tabiat, perangai, prototip atau tindakan seseorang yang dipandang positif, yang harus dianut, atau yang dipandang negatif yang harus dijauhkan. Nah, ini tujuan digunakan perumpamaan. Ada selain itu ya, dapat kita katakan bahwa tujuan digunakan perumpamaan itu, seseorang itu ingin mengumpamakan orang lain atau ingin mengumpamakan sesuatu dengan tujuan, kalau dia itu kepada manusia, tujuannya supaya orang yang diumpamakan itu tidak tersinggung, ya, supaya orang yang diumpamakan itu tidak tersinggung. Jadi kebiasaan orang tua dulu itu juga, mereka itu tidak ingin menyebutkan langsung bagaimana karakter seseorang, tapi dia sering mengumpamakan. Nah, makanya muncullah yang namanya perumpamaan ini. Begitu. Jadi karakter, tabiat, perangai, kemudian tindakan seseorang, baik yang positif yang harus dianut maupun yang negatif yang harus dijauhkan, ini diumpamakan, dianalogikan atau dideskripsikan dengan menggunakan perumpamaan. Kalau bahasa Indonesia tadi menggunakan bagai, bak, seperti, ya. Kalau bahasa Aceh menggunakan lage, misi. Nah, begitu. Nah, kita lihat contoh, ya.
Lage ini contoh lage itik wo dipaya, seperti itik pulang dari rawa. Nah, dia ini memiliki makna ini. Kalau artinya ini seperti itik pulang dari paya, ini arti. Tapi apa makna di balik lage itik wo dipaya? Ya. Apa maknanya? Nah, itu yang diumpamakan. Ya, itu yang diumpamakan. Begitu juga misalnya lage jampu pujodro. Ini artinya bagai pungguk memuji diri. Sering juga ada juga lage jampu, itu saja. Tidak ada kata pujodro. Hanya menyebut lage jampu seperti pungguk. Nah, ini berkaitan dengan fauna. Apa makna lage jampu? Seseorang yang suka memuji diri sendiri. Maka sering ketika seseorang memuji diri sendiri, itu orang lain akan mengatakan lage jampu. Nah, itu. Ya. Ketika seseorang dia mengatakan saya hebat, saya begini, saya begitu, itu namanya lage jampu. Jadi sering diumpamakan seperti itu. Nah, ya. Nah, kemudian kita juga bisa lihat perumpamaan misalnya ini ya, pajuh jalu tuh kapai. Kalau kita artikan makan perahu mengeluarkan kapal. Ya, ini sebenarnya ini ada makna ya, pajuh jalu tuh kapai. Nah, ini ditujukan untuk siapa? Nah, pajuh jalu tuh kapai ini ditujukan kepada orang-orang yang ngomongnya besar tapi pelaksanaan tidak ada. Nah, itu dalam bahasa Aceh disebut pajuh jalu tuh kapai. Nah, di sini perumpamaan ini di sini kalau kita lihat contoh di sini tidak menggunakan kata lage. Tidak menggunakan kata lage atau misi. Tidak menggunakan kata itu. Jadi, kalau kita lihat bahwa perumpamaan dalam bahasa Aceh itu bisa dilihat melalui dua hal. Pertama, ada yang menggunakan kata lage, ada yang tidak menggunakan kata lage. Yang menggunakan kata lage ini contohnya, sedangkan yang tidak menggunakan kata lage seperti ini. Tetapi ini adalah perumpamaan. Pajuh jalu tuh kapai. Jadi kalau artinya pajuh ini makan, jalu ini perahu, tuh ini mengeluarkan, kapai ini kapal. Jadi makan perahu mengeluarkan kapal. Jadi ini dikiaskan, dianalogikan ya, atau diumpamakan kepada seseorang yang besar cakap. Dia itu ngomongnya besar, tetapi implementasi tidak ada. Hanya ngomong saja, tapi tidak melakukan. Nah, itu. Nah, ada juga istilah yang lainnya itu disebut dengan cat langit. Ya, cat langit. Cat langit ini artinya adalah ya, kalau misalnya kita buat di sini ada satu lagi yaitu cat langit. Cat langit. Nah, bagaimana yang dikatakan dengan cat langit? Maaf ya, ini agak sedikit bising karena saya merekamnya tempat saya tinggal ini di sekitar pasar, jadi agak sedikit bising. Nah, jadi kita lihat contoh yang lain yaitu cat langit. Nah, cat langit ini ya, cat langit ini juga ditujukan kepada orang yang besar cakap. Jadi maknanya ini juga sama ya. Tidak jauh berbeda maknanya dua hal ini. Cat langit. Langit ini, cat ini artinya tinggi, langit ini langit. Jadi tinggi langit. Jadi kalau kita manusia kan tidak mungkin meraih langit. Nah, itu juga dianalogikan, diumpamakan kepada orang-orang yang besar cakap. Yang cuma ngomong saja saya begini, tapi ternyata tidak ada. Nah, itu namanya cat langit. Jadi sering dalam penggunaan sehari-hari itu, dalam implementasinya,
ketika seseorang berbicara yang sebenarnya tidak mungkin, yang tidak logis, maka si pendengar itu akan mengatakan kah pule cat langit kapugah abang. Nah itu, ya. Jadi begitu perumpamaan-perumpamaan yang sering terjadi, yang sering digunakan oleh masyarakat Aceh untuk mengumpamakan karakter seseorang, sifat seseorang. Nah, dan bagaimana kesan dari cat langit ini atau kesan dari pajuh jalu tu kapai ini kesannya adalah negatif. Jadi ketika seseorang mengatakan kah pajuh jalu tu kapai, itu berarti kesannya tidak baik. Kesannya tidak baik. Atau kah lale cat langit, kamu asik cat langit itu ya mungkin bisa kita artikan dengan menghayal lah. Nanti kalau saya punya uang, saya nanti akan mendirikan supermarket di sini. Nah, itu cat langit namanya. Jadi orang Aceh itu sering menyebut dengan cat langit. Nanti kalau saya terpilih menjadi anggota dewan, saya akan mendirikan ini. Itu namanya juga cat langit. Nah, begitu ya. Ada juga yang lainnya itu pegahaba luar nengrau. Nah, itu ya. Ada juga istilah yang lainnya itu yang sering juga digunakan oleh oleh masyarakat Aceh, yaitu pegah haba luar nenggro. Nah, pegah haba luar nenggro. Talo keing ngom. Pegah haba luar nenggro, talo keing ngom. Artinya apa? Berbicara tentang luar negeri, tentang luar negeri, tetapi ikat pinggangnya itu, tali pinggangnya itu terbuat dari ngom. Ngom itu dalam bahasa Aceh sejenis rumput lah, dia tumbuhnya di sawah-sawah. Nah, apa maknanya di sini? Ini juga dianalogikan kepada orang-orang yang cakapnya besar, tapi implementasinya juga tidak ada. Nah, itu ya. Jadi ini merupakan cara orang Aceh mengumpamakan suatu sifat atau karakter. Nah, kita lanjut. Selain perumpamaan, ada yang namanya tamsil. Tamsil ini kiasan juga, kiasan. Tetapi bedanya dengan perumpamaan, dia itu bersajak dan berirama. Bersajak dan berirama. Ada dua bentuk, ada yang berbentuk gurindam, kemudian ada yang mempunyai keterangan. Nah, jadi ada yang berbentuk gurindam dan ada yang mempunyai keterangan. Nah, itu dua bentuk tamsil. Jadi tamsil itu kiasan pendek yang bersajak dan berirama. Nah, bentuknya ada yang berbentuk gurindam atau mungkin sering disebut dengan pantun kilat. Kemudian ada yang mempunyai atau menyerupai keterangan sebagai akibatnya. Nah, itu. Nah, kita lihat contoh yang tamsil berbentuk gurindam. Ini ya, ini tamsil yang berbentuk gurindam. Nah, tamsil yang berbentuk gurindam ini kalau dilihat dari sudut pola persajakan dan irama yang ditimbulkannya, ya, ada yang bersajak akhir abi. Ya, bersajak akhir abi. Bersajak akhir baris pertama-tama dengan baris kedua itu zigzag. Zigzag. Ya, AA. Kemudian ada yang bersajak akhir AA. Bersajak akhir A. Kita lihat contoh ya di sini. Nah, Darut singkrut tame. Mangat jidu sakit jiwe.
Nah, ini ya, bersajak, a, a. Nah, ini artinya ya, belalai memeluk tiang, bila enak menetap, bila sakit pindah. Nah, kita perhatikan ini ya, dia ada persajakan dia ini. Kalau tamsil, kalau perumpamaan tidak ada persajakan, ya, tidak ada persajakan. Berarti kalau dia ada persajakan, itu artinya dia ada lebih dari satu kalimat. Beda dengan perumpamaan yang hanya ada satu kalimat. Maka tamsil itu lebih dari satu kalimat. Minimal ada dua ya, ada dua kalimat seperti ini. Untuk apa? Supaya ada persajakannya. Nah itu. Kemudian ada tamsil yang mempunyai keterangan atau menyerupai keterangan sebagai akibatnya. Ini, tepat ke pangkai, akai ke laba. Jujur sebagai modal, akal sebagai laba. Nah itu. Itu di mana yang dikatakan dengan apa namanya menyerupai keterangan, ya, menyerupai keterangan sebagai akibatnya. Nah, yang dikatakan dengan menyerupai keterangan sebagai akibatnya, jika tamsil itu dipisah-pisahkan, ya, antara sebab akibat, ia tidak akan bermakna sempurna. Mengapa? Karena satu kalimat itu berfungsi sebagai sebab, kalimat berikutnya berfungsi sebagai akibat. Nah, itu. Alasan ini yang lain apa? Kedua bagiannya itu saling mendukung dan merupakan sebuah kalimat utuh. Nah, ini. Jadi, ini sebab, ini akibat. Ini sebab, ini akibat. Nah, begitu ya. Jadi, ada hubungan di antara keduanya ini. Itu yang dikatakan dengan tamsil yang mempunyai keterangan. Berikutnya kita lihat ibarat. Ibarat ini dia berupa dua bagian dalam satu kalimat. Dan semuanya sampiran. Tidak ada isi, semuanya sampiran. Nah, kemudian bagian terakhir, penjelasan dari apa yang diibaratkan pada bagian pertama kalimat. Nah, ibarat ini juga ditandai dengan kata lage dan misi. Lage dan misi. Nah, misalnya ini kita lihat ya, lage put na taseko na jipaju. Ya, lage put na taseko na jipaju. Bagai pahat ada di ketok, ada makan. Apa maknanya ini? Maknanya ini adalah ini diibaratkan kepada seseorang yang dia hanya bekerja kalau diperintah. Kalau tidak diperintah dia tidak kerja. Ayat itulah namanya lage put na taseko na jipaju. Bagai pahat ada di ketok ada makan. Jadi kan pahat itu kalau kita ketok kan dia langsung bisa apa namanya, bisa kayu ya, kita ketok itu kan hasil ketokannya kan keluar dia ya, keluar. Nah, begitu namanya lage put na taseko na jipaju. Nah, ini semuanya sampiran. Semuanya ini adalah sampiran. Nah, makanya dia disebut sebagai ibarat. Selanjutnya, pemeo dan idiom. Bagaimana yang dikatakan dengan pemeo? Pemeo ini adalah ungkapan yang sangat ekspresif. Biasanya muncul secara spontan dalam masyarakat. Jadi ungkapan ekspresif muncul secara spontan dalam masyarakat. Diucapkan kembali seperti slogan. Lama-lama populer dan digunakan secara luas. Jadi kata kuncinya di sini, pemeo ini populer digunakan secara luas. Jadi hampir semua masyarakat Aceh menggunakannya, itu namanya pemeo. Apa tujuannya? Untuk mendorong semangat hidup yang baik, mengejek atau mencemooh pihak tertentu dalam masyarakat. Nah, jadi dia sudah menjadi semacam slogan. Ya. Beda dengan perumpamaan tadi.
perumpamaan tadi dia tidak menjadi slogan, tidak dipakai oleh masyarakat umum, hanya orang-orang tertentu yang menggunakan itu. Tapi kalau pemeo itu digunakan oleh masyarakat umum dan dia sudah menjadi sebuah slogan. Nah, kita lihat contoh. Nah, ini ya. Cut takalan gehen tadiji. Nah, ini digunakan oleh masyarakat luas. Atau ini, le abu, le lintah. Banyak rawa, banyak lintah. Banyak rawa, banyak lintah. Apa maknanya di sini? Banyak orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Maka dia ini dipemiokan dengan le abu, le lintah. Banyak orang, banyak pemikiran, macam-macam pemikirannya. Nah, ini populer dipakai oleh masyarakat. Atau ada juga misalnya sibak rukok. Sibak rukok. Itu juga populer. Ya, untuk menganalogikan, untuk mempemiokan sesuatu yang hampir selesai. Tetapi juga sebaliknya mau mengejek. Ya, sesuatu pekerjaan yang lama selesai, tetapi tidak selesai. Ya, suatu pekerjaan yang memang tidak selesai. Ketika ada orang bertanya, kenapa belum selesai pekerjaan itu? Langsung dijawab, nggak apa-apa, hanapu sibak rokok. Padahal masih lama sekali selesainya, tapi tetap digunakan sibak rokok, sebatang rokok lagi. Padahal masih lama. Nah, itu juga sebuah pemio yang sudah populer dipakai oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah idiom. Idiom ini adalah konstruksi yang maknanya tidak sama dengan gabungan unsurnya. Jadi ada dua kata atau lebih, dia itu bergabung. Hasil penggabungan itu tidak menghasilkan hasil penggabungan itu maknanya itu berbeda dengan kata-kata yang membentuknya itu. Sehingga dia itu konotatif, bahasanya itu konotatif. Kias. Misalnya ini, gatai aso. Ya, gatai aso. Nah, kemudian raya pudu. Ya, raya pudu, besar lambung. Nah, ini diibaratkan kepada banyak makan. Raya pudu. Pingan aseli. Ya. Piring anjing jilat. Apa maknanya? Ini dia, orang yang tidak berharga. Dia tidak berharga dia. Dianalogikan dengan diungkapkan dengan pingan aseli atau raya pudu, besar lambung, loba. Termasuk itulah banyak makan itu raya pudu. Nah, atau hal-hal yang lain yang dia itu rakus, tamak. Nah, itu namanya raya pudu. Atau gatai aso, gatal daging. Artinya apa? Mencari masalah. Ya, mencari-cari masalah. Nah, itu namanya gatai aso. Baik, itu saja penjelasan saya terkait dengan beberapa puisi Aceh. Ya, insyaallah di pertemuan selanjutnya saya akan membahas yang lain tentang nerajah, tentang him ya. Jadi untuk hari ini cukup materinya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.